Dari Kawasan Metropolitan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, RRI Proda FM, suara kreativitas sahabat kreatif finally. Waduh, akhirnya kita tersambung ya. Langsung ini ya tersambungnya dengan Ketua PWI kita nih. Waduh, ini beneran sebagai kreatif jamnya itu sangat padat banget ya. Hari ini kita udah nyolong sedikit waktunya. Aduh, untung aja ya. Jadi Kak Firdaus Komara memang dengan mobilitas tinggi, aktivitas yang banyak, hari ini menyempatkan diri banget buat ngobrol sama kita di kelas inspirasi nih sahabat kreatif ya. Gimana sih? Kita pengen tanya seputaran wartawan tuh seperti apa. Secara virtual tersambung ya dengan Kak Firdaus Komar. Selamat pagi. Halo Kak Selamat Firdaus. pagi. Selamat pagi. Kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Waduh, keren Selamat nih. pagi. Iya, Ya, selamat udah kedengaran? pagi. Kedengeran. Senang banget tuh Persatuan Wartawan Indonesia. Wah, pas banget nih ya. Jadi nih sahabat kreatif yang juga menyaksikan di kanal YouTube kita ya, di YouTube channel RRI Palembang juga bisa langsung nih yang ngelihat hari ini kita ngobrolnya bareng Kak Firdaus Komar, sahabat kreatif. Kenal dong Ketua PWI kita ya. Hari ini banyak kesibukan ya Kak Firdaus, sebenarnya banyak agenda nih kayaknya. Iya deh, tapi boleh kan kita minta waktunya Biasa-biasa. sedikit di sini ya. Ya, Iya. Kita akhirnya dapat waktu nih siap-siap. sama Kak Boleh. Ya, Firdaus. ya kita Oke. ya kita diskusi aja ya. Bener banget. Karena kan kalau ngomong kelas inspirasi kan banyak Oke. banget nih yang mungkin pengen dapat inspirasi tentang suatu profesi dan hari ini tentang wartawan nih. Jadi bisa memperkenalkan dunia wartawan kepada sahabat kreatif kita ini nih kayaknya nih Kak Firdaus ya. Oke, jadi bisa Siap, dong, betul. mungkin Betul sekali. menceritakan deh seperti apa sih wartawan tuh sebenarnya nih Kak Firdaus, mungkin pekerjaannya, kesibukannya apa aja. Banyak banget loh yang tertarik sama dunia Iya, jurnalis pasti ya. Boleh betul. cerita dong? Iya, saya pikir wartawan itu pekerjaan yang sudah sangat dikenal ya di masyarakat, Mhm, sudah tahu karena publik atau masyarakat juga mengetahui informasi itu sebagian besar dari profesi wartawan. mhm, benar. Wartawan yang kita kenalkan ada 3 platform ya, media cetak, media elektronik, kemudian media siber ya, Mhm, digital seperti itu. Dan pekerjaan wartawan sebenarnya sudah sangat lama sekali, awal dari kita ada sebenarnya sudah ada yang namanya wartawan. Mungkin mhm. hanya aja regulasi aja yang beda atau aturan-aturannya aja yang beda yang terkait dengan perkembangan politik sosial di negara tertentu. Karena beda sudah pasti. Kita aja mengalami setiap pergantian, bukan setiap ya, setiap ada apa istilah itu pergantian pimpinan, juga kebijakannya ada yang berbeda berkaitan dengan dunia wartawan. Mhm. Oke, jadi gitu Ya, ya, keren banget ya, nih. gimana? Iya, Ya, jadi kan memang kita banyak tapi kalau dapat kita bicara info. wartawan Mhm, saat ini, mhm. Iya, silakan lanjut Kak Firdaus. ya kalau wartawan saat ini memang tantangannya sangat luar biasa kalau sekarang, Mhm. sangat makin berat. Mungkin kalau bicara wartawan zaman sebelumnya juga memiliki tantangan yang berat dan lokasi apa beda. Ini saya pikir lebih berat lagi karena kita harus apa ya berkompetisi ya, Mhm, berkompetisi dengan platform-platform informasi lainnya, terutama media sosial yang sangat luar biasa pada saat ini. mhm, Kemudian di tengah itu ketika revolusi industri yang memang saat ini sedang bergerak ya. Revolusi mhm, industri ini berkaitan dengan informasi yang lebih cepat diterima oleh publik, mhm. harus informasi yang lebih gampang untuk diakses oleh publik. Itu merupakan tantangan dan peluang bagi wartawan yang bekerja saat ini sebenarnya. Oke, wah gitu deh. Tapi kan memang kalau di lapangan pasti ada suka duka ya Kak Firdaus ya. Jadi orang tuh enak tinggal misalnya nih, Ya, aduh tinggal baca aja infonya seperti apa, dapat info ya, dari wartawan. Nah suka duka di lapangan ya. gimana nih sebenarnya nih Kak Firdaus? Nah, kalau saat ini kan kalau kita bicara profesi wartawan memang sebenarnya lebih mudah untuk mengakses sebuah sumber informasi ya, Mhm, mhm, dan publik juga lebih gampang ya untuk mengakses sebuah informasi karena memang channel-channel atau link-link informasi itu gampang sekali mereka dapat. Cuma persoalannya apakah informasi itu valid atau tidak valid, atau hoax atau tidak hoax, mhm, karena banyak mhm, sekali di media sosial itu yang terjadi informasi itu
tidak sesuai dengan fakta. Terjadi Ya. disinformasi atau yang kadang-kadang menyesatkan apa yang menjadi informasi yang tepat di masyarakat. Nah, sebenarnya wartawan ini yang menjadi kunci ya untuk melakukan satu tugas berkaitan dengan mengclear, membersihkan sebuah informasi itu biar tidak hoax ya. Jangan sampai kita yang wartawan juga ikut-ikutan misalnya men-sharing yang informasi-informasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta atau tidak valid. Dan saya pikir berkaitan dengan suka duka, kalau saat ini memang wartawan ini terkait dengan perusahaan media atau perusahaan pers yang menaungi seorang wartawan itu, karena wartawan itu kan bagian dari sebuah profesi yang sebenarnya bekerja di sebuah perusahaan media atau perusahaan pers. Dan saat ini memang apalagi di tengah pandemi COVID ini dampaknya luar biasa. Dampak berkaitan dengan profesi wartawan. Karena di era revolusi industri yang saat itu era merupakan menuju orang berubah sistem informasi, berubah sistem mengkonsumsi sebuah informasi itu sangat beda sekarang kan. Ketika zaman dulu mungkin orang lebih banyak mengandalkan media cetak ya, media yang lebih ke printing. Tapi kalau sekarang otomatis perubahan ditambah lagi pandemi COVID, orang lebih mengandalkan bagaimana dunia digital atau lebih pada cyber, orang lebih gampang untuk mengakses itu tantangan yang saat ini yang saya pikir di samping itu memang sebentar ya kalau kita kembali kepada filosofi paradigma seorang bekerja di wartawan itu, wartawan itu tidak akan berubah sebenarnya. Mereka bagaimana menjaga etika profesi sebagai wartawan dan dapat bekerja di platform manapun. Kalau sekarang misalnya publik atau masyarakat platform digital, tinggal lagi wartawan bisa menyesuaikan untuk penggunaan teknologi digital untuk menyampaikan sebuah informasi itu. Oke, waduh. Berarti bener dong, wartawan tuh harus smart ya sebenarnya ya Kak Firdaus ya. Setidaknya pengetahuannya luas gitu kan. Banyak harus tahu perkembangan dunia terkini gitu ya. Oke. Tapi cuma ke telepon dulu ya. Oh silakan. Kita turunin dulu. Memang Sobat Kreatif ya, kita sebutkan Kak Firdaus Komar ini punya aktivitas yang luar biasa padat. Ya maklum, memang karena beliau adalah ketua PWI. Ini aja Resti ngelobinya untuk ngedapetin jadwal dengan Kak Firdaus luar biasa banget. Di tengah kesibukan sempatnya hari ini, dan hari ini juga kayaknya lumayan banyak sih ya kesibukannya Kak Firdaus gitu kan, yang juga kalau kita bilang ini harus dibagi-bagi gitu loh. Sekarang nih lagi ngobrol, aduh ada telepon masuk. Gabung lagi. Aduh, luar biasa. Pak Ketua kita sibuk banget memang ya. Tapi iya. Sorry. Tidak apa-apa. Kita benar-benar yakin dan malu banget, ini luar biasa kan kesibukannya. Ini termasuk ini ya, saya bilang resiko juga ya. Jadi tiba-tiba ada berita yang mungkin harus dicari, ada panggilan mendadak segala macam yang sifatnya dadakan gitu, bisa jadi ya. Itu wartawan kayak gitu kan kayak. Berarti kalau tiba-tiba nih lagi duduk nyantai misalnya, tiba-tiba langsung ada kejadian yang urgent banget yang kayaknya penting untuk diinfokan, langsung wartawan turun ke lapangan. Iya. Jadi jadi itu juga termasuk. Iya kayaknya Kak Firdausnya lumayan sibuk ya Sahabat Kreatif. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Kak Firdaus ini ceritanya, karena memang Kak Firdaus ini luar biasa nih kegiatan dan kesibukannya Sobat Kreatif ya. Kita hari ini langsung ngobrol dengan Ketua PWI. Waduh, keren kan? Tapi ya itu tadi, Ketua PWI kita bukan lumayan, sibuk banget gitu kan ya. Dan hari ini juga sedikit membagi waktunya ya antara kita dan juga pekerjaannya. Nanti deh kita akan lanjut lagi. Kak Firdausnya break sebentar juga karena ada yang harus dipersiapkan nih Sobat Kreatif. Jadi kamu jangan kemana-mana, terus di Prodafam Suara Kreativitas ya. Jadi kita bakal ngobrol lagi seputaran profesi wartawan setelah yang satu ini. So jangan kemana-mana ya. Di suatu pesta. Hey Selfie, Della, akhirnya kita ketemu di sini ya. Ini yang terjadi di tempat yang sama. Hei Koro, Rona, akhirnya kita ketemu di sini ya. Coba lihat orang di tempat ini. Banyak yang gak pakai masker, gak jaga jarak, dan saling berjabat tangan.
yang di sana juga. Mereka makan di satu meja sambil ngobrol asik. Padahal kita juga asik karena bisa dengan mudah menyebar ke orang di sekitarnya. Mereka pesta, kita juga pesta. Penambahan kasus positif corona setiap hari menuntut kita agar lebih meningkatkan upaya pencegahan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Sebisa mungkin hindari keramaian, karena setiap orang bisa menjadi carrier virus corona dan tidak diketahui bila tanpa gejala. Down south, hood baby, make all the girls go crazy, go crazy. Go stupid. But you smart like an A+ student. I found your hair tie in my car. I could only drive so far without a breakdown. Baby, you're the queen of hearts. You know how to play your cards. You keep them face down. Ooh, I miss your face now. Looking at the pics, just scrolling way down. Wishing I could fix all my mistakes. I wish I could erase you. Girl, I can't replace you. The one that got away. Girl, your energy feels so heavenly. Make me feel like la 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 la. You a melody, put to memory. It goes something like la 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 la. Down south, hood baby, make all the girls go crazy, go crazy. Go stupid. But you smart like an A+ student. Looking for your love right now. La 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 la. Up, down, all around. Turn my stomach upside down. La 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 la. Girl, your energy feels so heavenly. Make me feel like la 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 la. You a melody, put to memory. It goes something like la 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 la. Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi. Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Proda FM, suara kreativitas, sahabat kreatif. Waduh ya, kelas inspirasi untuk hari ini kita ngobrolnya sama Ketua PWI kita ya, Kak Firdaus Komar. Tapi ya karena memang sibuknya luar biasa nih beliau nih sahabat kreatif. Jadi ada beberapa pekerjaan yang harus dilaksanakan dulu ya beberapa saat ini kayaknya. Tadi udah gabung di Zoom, sudah sempat ngobrol sebentar. Ternyata tiba-tiba ada hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan nih ya. Jadi yang ada malah ya udah deh kita sebentar untuk rehat ngobrol sama Kak Firdaus. Padahal banyak banget nih ya yang pengen banget kita bahas, kita cari tahu tentang profesi wartawan yang satu ini sahabat kreatif, karena memang sih apalagi buat kita-kita nih yang tertarik banget ya. Jadi seorang penulis misalnya itu cocok banget loh, sebenarnya related banget gitu kan ya. Kita tuh kayak bisa mengumpulkan info, kemudian bisa menulis, kemudian juga dapat kans untuk mendistribusikan berita atau informasi terkini kepada publik gitu kan ya. Nah itu tuh wartawan tuh yang punya space di sana nih sahabat kreatif gitu kan. Jadi wartawan itu sendiri kan kalau kita lihat nih itu kan dalam pasal 1 Undang-Undang 40 ya tahun 99 itu menyebutkan kalau wartawan ini adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik gitu ya. Jadi mungkin kita tuh kayak pengen banget nih sahabat kreatif ya, kayak aduh aku tuh pengen banget untuk membuat berita, aku tuh pengen banget untuk bisa terjun langsung ke lapangan, meliput beritanya, bikin beritanya seperti apa gitu kan sahabat kreatif. Ini related banget sama profesi wartawan.
wartawan. Tapi memang karena kesibukan Kak Firdaus ya, yang tiba-tiba mendadak, nah gini nih, aku bilang tadi ini termasuk tadi nih, menjadi wartawan konsekuensinya adalah ketika lagi asik ngobrol kayak sekarang talk show ngobrol di Pro 2 gitu kan, tiba-tiba ada panggilan penting, tiba-tiba ada berita yang harus diliput dan lain sebagainya. Ya udah, maka langsung aja nih kayak Kak Firdaus tadi ya, sampai kreatif ya, harus menyelesaikan tugas terlebih dahulu gitu kan ya. Tapi kita masih menunggu waktu nih kalau seandainya masih sempat bisa ngobrol, karena masih banyak banget nih unek-unek seputar wartawan yang pengen banget kita tanyakan ya sama Kak Firdaus nih, sampai kreatif ketua PWI kita yang hari ini berkesempatan buat ngobrol nih ya. Jadi kita nih yang punya kesempatan untuk ngobrol sama Kak Firdaus di tengah kesibukannya. Nanti mudah-mudahan Kak Firdausnya bisa terhubung kembali ya. Jadi kita bisa ngobrol lagi nih karena pengen kepo banyak seputar dunia wartawan. Aku juga di-invite kalian kan tadi ya di 0857-2nya 5 kali 916 atau juga di live chat YouTube channel RRI Palembang. Sambil nungguin ya Kak Firdaus Komar balik lagi untuk kasih wejangan katanya untuk menceritakan tentang wartawan ini sobat kreatif. Jadi kita dengerin yang satu dulu dong. Jadi kamu jangan kemana-mana, rencanakan masa depanmu di kelas Inspirasi. Satu aplikasi RRI Playgo. Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi. Koordinator PPKM Darurat dan juga Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan menindak tegas pihak yang menaikkan harga obat. Menurut hemat saya mungkin 2 minggu ini akan juga terus bisa naik karena masalah inkubasi daripada varian ini masih jalan. Jadi ini masa kritis buat kita 2 minggu ini. Nah oleh karena itu tidak boleh tadi masalah obat, masalah tadi oksigen, kemudian membuat berita-berita tidak benar, itu akan kami tindak dengan jelas. Karena apa? Ini masalah kemanusiaan. Kita ngurus oksigen aja udah pusing karena jumlahnya meningkat sampai 6-7 kali. Dan jadi jangan ditambah lagi persoalan-persoalan tidak perlu atau mengambil keuntungan dari keadaan ini. Jadi harga-harga harus dibikin yang wajar dan harus setia pada permen yang sudah dibuat oleh Menteri Kesehatan. Tindak tegas orang-orang yang bermain-main dengan angka ini. Saya nggak ada urusan siapa dia, nggak ada urusan backing. Pokoknya sampai ke akar-akarnya kita cabut aja nanti Mas Agus. Jadi kita betul-betul nggak boleh main-main. Jadi kita backup Kementerian Kesehatan, proses langsung dihukum aja dan izinnya nanti kalau perlu kita cabut. Kita betul-betul nggak boleh main-main. Jadi World Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. You don't have to hide the tears behind the rain. Don't have to find someone to blame. You don't have to understand the pain. 'Cause things won't stay the same. You're overthinking this 3 a.m. Pretending that it's not the ending. It's okay to cry sometimes if that's your way to heal today. It's okay to feel like there are things you can't control. It's okay to not be okay.
the pictures on your phone. Sometimes you just have to walk alone. You're overthinking, pretending that it's not the ending. It's okay to cry sometimes, if that's your way to heal today. It's okay to feel like there are things you can't control. It's okay to not be It's okay to feel like there are things you can't control. It's okay to not be okay. Belajar di Pro 2 edisi kelas inspirasi. Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Belajar di Pro 2 kelas inspirasi. RRI Pro FM Palembang, suara kreativitas sahabat kreatif kelas inspirasi hadir buat kamu. Dan hari ini kita masih bersama dengan Ketua PWI Sumatera Selatan ya, Kak Firdaus Komar, yang masih kayaknya masih belum bisa kita hubungi nih sobat kreatif ya. Jadi kau masih menatap ke arah kamera sini, ke arah layar Zoom ya. Belum terlihat nih Kak Firdaus Komar, kayaknya memang masih ada beberapa kegiatan kesibukan yang luar biasa nih sahabat kreatif ya. Jadi kita nggak bisa ngobrol panjang lebar sama Kak Firdaus, padahal di sini kan banyak banget nih ya. Sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp Pro 2 FM juga. Sebenarnya di sini sudah pengen tanya-tanya seputaran profesi wartawan ya, yang akhirnya, ini kayaknya susah untuk kita lanjutkan ya. Ada yang nanya gimana nih syarat jadi wartawan, standar profesinya seperti apa. Ada Uci ya, selamat pagi Uci, terima kasih. Terus juga selamat pagi, buat ini nih, ada nggak resiko jadi seorang wartawan yang dirasakan oleh Kak Firdaus selama ini? Tuh kan, ini dari Ridwan. Terus juga ada pertanyaan dari Meli di Skip nih, nanyain kode etik jurnalistik gimana Kak. Wih, pokoknya banyak banget sebenarnya pertanyaan udah masuk nih ya. Tapi nih memang sahabat kreatif ya, tamu spesial kita buat hari ini adalah Ketua PWI Sumsel. Jadi ceritanya Kak Firdaus ini tiba-tiba nih mendadak ada pekerjaan penting kayaknya ya. Aduh, jadi belum bisa kita yakin buat ngobrol deh kalau sekarang nih sahabat kreatif, karena memang ada beberapa kesibukan ya. Waduh, padahal sih aku udah interest banget buat ngobrol nih sama Kak Firdaus buat hari ini. Waduh, ya udah deh. Kalau gitu kayaknya sih aku bakal hadirkan beberapa lagu lagi. Kita sambil nungguin nih sebenarnya ya, sampai dengan jam 11 kita masih nungguin kalau seandainya memang Kak Firdausnya bisa buat kita ajakin ngobrol lagi untuk lanjut lagi di kelas inspirasi. Ya udah, kita bakal ngobrol lagi. Kalau nggak sempat ya, mungkin karena memang keterbatasan waktu, kemudian juga Kak Firdaus juga dengan banyak banget pekerjaan yang memang dilakukan ya terkait dengan profesi wartawan kita sebutkan tadi, karena terkadang ada sesuatu yang sifatnya urgent, kemudian ada sesuatu yang unpredictable juga yang memang wartawan tuh harus di sana gitu sobat kreatif, dan mungkin itu yang sedang dilakukan oleh Kak Firdaus Komar ya, Ketua PWI Sumsel, yang hari ini sedang berbincang dengan kita tapi terputus nih kayaknya. Ya udah, nanti deh sambil nunggu sobat kreatif, jadi kamu terus di Pro 2 FM aja, rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Belajar di Pro 2 edisi kelas inspirasi.
Rencanakan masa depanmu di kelas Inspirasi. Belajar di Pro2, kelas Inspirasi. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas. Siapapun, tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri, di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. Kita harus mengambil langkah tegas dalam membendung penyebaran COVID-19. Pemerintah pusat, kepala daerah, hingga RT RW bekerja bersama dalam perang melawan COVID-19. Dalam perang melawan COVID-19. Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Pro2 FM, suara kreativitas sahabat kreatif. Nah, kelas inspirasi gitu ya. Jadi hari ini kita masih ngebahas tentang profesi yang keren banget, yaitu profesi seorang wartawan, ya kan? Tadi secara virtual kita udah ngobrol, udah panjang lebar, tapi karena sesuatu dan lain hal gitu kan ya, Kak Firdaus juga sepertinya ada kesibukan yang luar biasa, nggak bisa ditinggalkan. Ya begitulah wartawan namanya, kayak gitu. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba ada berita yang harus diliput misalnya dan lain sebagainya. Ya udah, terpaksa kita pending dulu untuk ngobrol lebih lanjutnya. Tapi tiba-tiba gitu kan, waduh, ini ada wartawan ya yang langsung aja ini sudah berkompeten sekali di bidangnya kebetulan ya. Jadi kalau kita ngobrol seputar profesi wartawan, kayaknya saya tidak akan salah memilih narasumber kali ini yang juga akan berbincang ya, membahas seputaran profesi wartawan ini. Langsung hadir di studio Pro2 FM, keren kan? Jadi nggak pakai Zoom lagi. Langsung hadir. Kita udah langsung bakal ngobrol aja bareng Kakak Rocky Pratama. Halo Yeay. sahabat kreatif, halo Resti. Halo, nah ini wartawan yang hadir langsung aja Ya. di studio Pro2 FM ya. Wartawati. Oh. Oh enggak. Oh, iya. Wartawati ya. Wartawan. Salah saya. Jurnalis, enggak. jurnalis. Jurnalis, Ya. oke, jurnalis. Tapi Gimana? memang seiring sejalan ya, memang profesi yang satu ini memang seiring sejalan banget ya. Jadi memang Ya. berkaitan dengan Betul. berita, meliput Betul. dan lain sebagainya. Sama dong kayak Karaoke gitu kan ya di sini Iya, ya. jadi kita mau ngobrolin tentang dunia jurnalistik ya. Iya gitu deh, Boleh, gitu-gitu. boleh. Ada yang Tadi telepon, ada yang nanya kayaknya langsung ya, keren Wah. banget. Tapi langsung kabur deh kayaknya. Tadi udah sama Kak Virko. Sudah. Kak Firdaus Komar maksudnya. Betul, Iya. makanya kamu Virko, oh iya Firdaus Komar. Oke, I see. Iya, Izin iya. dulu senior. Iya benar. Mungkin Kak Virko lagi denger ya. Iya. Izin untuk menyambung Betul. silaturahmi ini. Iya. Iya, melanjutkan yang terputus tadi gitu kan ya, Betul, langsung kan. iya. Oke. Tadi sempat ada yang nanya bahkan sampai tuh? ke kode etik. Waduh, Kode banyak etik. banget jurnalistik. Wah, ya udah ada. Kita karena waktu kita singkat banget Iya, kan. iya. Tadi Kak Firdaus sampai ngebahas tiba-tiba langsung terputus adalah tentang suka duka. Suka Tadi duka. baru suka duka wartawan Oh. seperti apa gitu kan ya. Nah, kalau Kak Rocky sendiri kalau terjun ke lapangan Iya. gitu kan ya, ini apa sih dirasakan sebagai seorang jurnalis nih? Panas ya. Panas pasti. Oke. Yang jelas panas kan, Iya, karena benar. seorang wartawan itu kan harus keluar dari kantornya, mobilitasnya tinggi, karena dia harus kan tugas wartawan adalah mengumpulkan data, Benar. kemudian melakukan wawancara untuk konfirmasi, dan itu dilakukan di luar ya, tentu panas kan. Pasti panas Iya, ya. jadi kalau melihat Betul. wartawan agak sedikit maaf ya, agak bau matahari ya, Iya, maklumkan iya. saja. Benar, Karena benar memang ya. begitu kan. Iya. Jadi ya yang jelas kita menjadi jurnalis itu mobilitasnya tinggi. Dengan mobilitas tinggi kita tentu akan banyak aktivitas di luar, Benar. Kak Resti, Betul, dan betul. bertemu banyak orang. Nah, itu mungkin sudah termasuk suka ya. Iya. Enak dong kita bisa ketemu banyak orang, mengenal Benar. orang baru, dan ya jurnalis memang harus punya link atau koneksi yang tinggi. Betul banget.
Kayak misalkan saya kan kenal sama Pak Presiden Jokowi. Oh kenal ya, tapi Iya. beliau kira-kira kenal Nggak nggak? kenal. Makanya saya juga kenal kalau gitu. Luar biasa ya. Itulah ya suka duka ya, berbicara suka duka menjadi seorang jurnalis itu sangat apa ya, mix ya, maksudnya ini kerjaan yang tidak statis, Benar. Kak Resti. Iya, Kerjaannya iya. dinamis ya. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini dan besok tentu akan sangat berbeda. Oh iya dong. Iya kan? Kalau orang kerja kantoran kan kerjaannya sudah gitu-gitu aja Iya, kan. iya, Nah iya, kalau iya. kita jadi jurnalis itu hari ini besok kita akan kerja berbeda karena kita akan melakukan apa ya, update isu. Iya. Isu apa yang sedang menjadi pembicaraan hangat di Pasar 26 Ilir, misalkan Oke. ada pempek lenggang yang baru saja dibakar kan hangat itu. Oh iya ya, nyambung saya gitu kan Iya ya. Jadi kita bisa sambil ngobrol sambil makan itu kayaknya itu juga pas kayaknya. Itu juga salah Iya. satu sukanya jadi jurnalis, Kak Resti. Bener kan Kak? Kita Iya. kan selain ketemu dengan orang baru dan menjalin relasi tadi, kita ya kalau urusan makan ya Iya. itu Iya. nggak terlalu masuk hitungan, yang jelas ya kita. Tapi apa disyukuri namanya, banget ya kalau disyukuri. tiba-tiba langsung. Tapi wartawan kan atau jurnalis itu ya harus independen ya. Iya. Kode etik, balik ke kode etik. Betul, nih masuk nih kode etik nih Sahabat Jadi Kreatif. apa ya, menurut saya jadi wartawan tuh balancing banget. Kita harus ada di tengah-tengah tuh, ya kan? Iya. Tidak boleh berat sebelah dan tidak boleh sebelah kanan dan sebelah kiri. Atas bawah, pinggir kanan, lurus, belok. Oh, oke. Harus sama gitu kan? harus Maksud gua harus sama. sama. Oke. Berada di posisi balance itu Iya. itu nggak mudah, iya kan? Benar, Karena benar, orang benar. ada kepentingan. Sementara kita punya goal yang harus kita capai dari berita yang akan kita liput itu, iya kan? Benar, Nah, iya benar banget Kak. Jadi misalkan apa namanya, kita menjadi independen, menjadi tidak berat sebelah itu ngomongnya aja enak, tapi sebetulnya melakukannya susah gitu. gitu. Apalagi itu Iya. memang isunya isu yang sensitif, Benar, gitu kan. iya. Tapi bagi saya yang masih terbilang sangat baru di dunia jurnalistik ini, Sok sih. Oke. wartawan itu adalah mata dan telinganya publik, rakyat. Oke. Itu that's the key gitu. Itu poinnya, itu kuncinya itu. Jadi kita itu adalah mewakili mata dan telinga rakyat atau publik. Iya. Udah, kalau kita udah begitu. Nah, kalau kita sudah tahu mata Aduh, dan ganggu telinga, nih kayaknya. Oke. mewakili mata dan telinga publik, ya kan? Kita tahu sekarang yang menjadi keresahan, yang menjadi kebutuhan, yang yang menjadi ingin tahu, keingintahuan masyarakat itu apa? Kalau kita berada di posisi rakyat, di posisi publik, ya kita sudah enak menjalankan profesi jurnalis, Kak Resti. Iya, bener banget ya. Jadi tapi pernah nggak sih Kak ngerasa kayak, aduh ini aman nggak sih kalau aku bikin berita ini? Ini kira-kira bakal terjadi pro dan kontra nggak sih gitu? Ada nggak kadang-kadang seorang wartawan atau jurnalis berpikir seperti itu ketika membuat berita nih Kak? Oh iya, tentu, Pasti gitu ya? tentu ada ya, Oke. karena itu tadi berita itu kan berita itu ada yang peristiwa, ada yang isu gitu ya. Tapi keduanya memang mengandung tingkat sensitivitas yang berbeda-beda. Kalau itu misalkan berhubungan dan atau menyangkut dengan kepentingan ataupun di situ ada gesekan antara dua komponen, dua orang gitu, dua pihak ya. Iya, Nah, oke. ini ya sensitif begitu kan. Benar, iya. Tapi wartawan tuh ada kode etik lagi, tidak boleh menyudutkan salah satu pihak. Iya kan, kita bikin berita nih, jangan Yes. terkesan kita membela satu orang itu, atau Iya. ada unsur kebencian di situ. Iya, Kayak benar. misalkan, oh aku nggak suka nih dengan pemerintahannya wali kota sekarang, sehingga aku bikin berita-berita yang selalu menyudutkan. Itu Iya. ada unsur kebencian. Ada ya. Tapi Benar. tapi boleh kalau memang di situ dilihat ada sesuatu yang ini, sorry ya, aku Iya. kalimatnya tidak jelas ya, agak ngambang, tapi Iya. bisa dibayangkan Bisa. ada sesuatu yang di situ melibatkan kepentingan orang banyak, dan di situ ada unsur keingintahuan masyarakat, ada keresahan masyarakat dan sebagainya,
dan aku bikin itu ya kalau memang murni itu mewakili rakyat dan menjadi mata dan telinga publik ya aku bikin gitu loh. Tapi kalau ada unsur kebencian, nah ini juga yang salah. Balik-balik ke kode etik tadi Kak Resti. Betul. Jadi memang benar-benar harus netral juga dong dibilang tadi. Jangan karena like dislike aja aduh dah ya gitu kan. Karena aku nggak suka udah deh yang jelek-jelek aja dibikin, nggak juga gitu, nggak boleh ya Kak Nggak ya. boleh. Tapi kalau misalkan sahabat kreatif mungkin yang punya minat jadi jurnalis ya mungkin dipikir di mindset awal itu adalah gimana nulis ya, karena itu memang adalah dasarnya kan gitu ya, bagaimana kita punya skill menulis, menumpahkan menumpahkan, menuangkan apa ini, mengungkapkan apa yang terjadi ya, dilihat dari mata, data gitu kan, telinga kita tuangkan di dalam tulisan, dan itu kita harus punya skill menulis kan gitu. Nah itu mungkin dasar, tapi it's not about writing. Ini bukan cuma tentang menulis, tapi nanti kita bagaimana menjadi sosok jurnalis yang pemegang independensi gitu ya, netralitas di situ, dan konsis. Ada komitmen sebagai jurnalis gitu, karena kita ada hubungan psikologi juga dengan rekan-rekan wartawan yang lain. Kita punya hubungan psikologi juga dengan narasumber yang sudah menjalin hubungan dengan kita. Kalau kita misalnya gini aja ya, kita kalau kita ngilang gitu ya, ngilang peredaran, terus kita ada kebutuhan untuk nelpon lagi, kan orang ini siapa sih kok nelpon lagi gitu kan. Tapi kalau kita terus menjaga silaturahmi itu, ya itulah kita bisa dikatakan jurnalis. Kalau tes lanjutan di PWI ya, nah mungkin Kak Firko lagi dengar di PWI, kalau ada namanya tuh tes UKW, uji kompetensi wartawan. Kebetulan saya sudah mengikuti itu. Ya. Dan hasil memuaskan ya pasti tidak ya. Memuaskan. Tidak tapi bukan mengecewakan ya. Tidak memuaskan saja. Bukan mengecewakan ya. Di dalam tes UKW itu uji kompetensi wartawan itu ada nanti ya tentu tes menulis dong ya, menulis dan teknik wawancara. Tapi ada satu juga tes yang unik juga, ditanya kita. Apa itu? Ada berapa kontak narasumber di HP Anda? Itu pengaruh ya, ada limitnya ada ya kayak pasti ya. Kalau cuma 10 belum bisa dikatakan jurnalis gitu. Ada berapa? Ada puluhan. Wah, ini baru dikatakan jurnalis gitu loh. Karena being jurnalis is not about writing skill. Menjaga membuat relasi ya kayak link gitu ya. Happy. Tapi kalau bahasa Palembang tuh segala gawi nak diketahui gitu. Nah, tahu kan lo? Bener. Jadi bikin itulah resiko yes. jurnalis. Jadi di otak itu berseliweran informasi, isu, dan manajemen diri juga penting. Bayangkan kita sebagai server yang lalu lintas datanya banyak, gitu kan? Kita tahu informasi, kalau kita nggak bisa manajemen diri, udah stres kan? Iya, benar. Jadi kita juga harus pandai-pandai self manajemennya gitu loh. Oke, sahabat kreatif demikian ya. Aduh, aku yang nutup kebalik ya kamu ya. Tapi bener jamnya udah jam 11. Yes. Harusnya dari tadi deh kamu sebel aja. Manajemen salah nih. Harusnya ngundang saya dong. Bener banget ya, bener deh. Oke deh, makasih banyak ya Kak Rocky. Hari ini sudah jatuh soal wartawan gitu kan ya. Kak Firko juga terima kasih kalau nanti masih dengar ya. Bener ya Kak Firko, makasih juga tadi sudah pokoknya berbagi 11 ewang atau uang ya. Jadi sudah Kak Firko kemudian lanjutkan sama Kak Rocky tadi untuk ngobrolnya ya. Sukses terus Kak Rocky kalau gitu ya. Oke, sehat selalu. Bye. Nah itu dia sahabat kreatif ya, profesi wartawan akhirnya sudah terjawab, walaupun memang gak bisa terlalu banyak karena memang waktu kita singkat juga, dan Kak Rocky juga mungkin ada kesibukan lain juga gitu kan. Tadi sempat ngobrol sama Kak Firdaus Komar juga sempat terputus karena kesibukan beliau juga ya. Tapi makasih banget nih yang udah memberikan pencerahan kalau aku bilang ya, menginspirasi sahabat kreatif ya tentang dunia jurnalis itu seperti apa, wartawan seperti apa. Oke, kelas inspirasi selanjutnya bakal hadir. Jadi besok kira-kira bakal ngobrol sama siapa, bakal cerita tentang siapa, profesi apa, ya udah ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, terus dengerin program Kelas Inspirasi, rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Resti Chandra juga pamit ya, seperti biasa terus patuhi protokol kesehatan, ikuti himbauan pemerintah, dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye. Dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu.
wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Jagati